pagi, suster, frater, Bapak Ibu guru, dan staf karyawan SMP Stella Matutina, Bapak Ibu wali murid, dan teman-teman yang saya kasihi, berkah dalam. Suster, frater, Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Stella Matutina, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 itu tidak sekedar masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Pandemi ini telah merampas habis-habisan penghasilan banyak orang. Banyak keluarga terhimpit masalah ekonomi sebab banyak orang kehilangan mata pencahariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Masalah ini mungkin juga dihadapi oleh keluarga yang berada di sekitar kita, sehingga bisa jadi membuat suasana rumah menjadi kurang bersahabat. Menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang yang menderita ini, sebagai murid Yesus, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi orang yang menderita dan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan perenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban dan kesulitan ekonomi sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Sekarang adalah kita memulai renungan BKSN ketiga ini yang akan dipimpin oleh Frater Benediktus Mgega Budo Bidi MSF. Ya, karena Yesus sudah menjadi sahabat kita, Dia akan mengangkat segala masalah hidup kita, maka marilah kita bergembira untuk mengawali ibadat pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak Ibu guru, orang tua, karyawan-karyawati, dan teman-teman remaja, siswa-siswi SMP Stella Matutina yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, berkah Tuhan. Selamat pagi, berkah Tuhan. Di awal hari baru ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat bimbingan dan penyertaan-Nya. Kita masih diberi nafas kehidupan baru di masa yang sulit, masa pandemi ini.
Pada kesempatan pertemuan PKSN yang ketiga ini, kita akan merenungkan Yesus sebagai sosok sahabat bagi mereka yang menderita. Dan bacaan Injil yang akan kita dalami, yang akan membantu kita, ialah dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Juga dalam ibadat PKSN ini, kita juga ingin membawa beberapa intensi ke hadapan Allah, dan kita mohon agar Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk menerima Tuhan dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sebab oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena menderita kesulitan ekonomi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, orang tua dan teman-teman remaja, siswa-siswi SMP Stella Matutina, bangsa Israel pada zaman Yesus berada dalam masa penjajahan kekaisaran Roma. Sebagai daerah terjajah, mereka merasakan perlakuan yang tidak adil serta hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Sedangkan pada bagian lain, bangsa Israel juga harus berhadapan dengan kelompok lain, yaitu orang Samaria yang membenci dan dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria dan orang Israel tidak bersahabat. Mereka dianggap memiliki keyakinan yang berbeda. Mereka selalu dianggap rendah oleh orang Israel, sehingga mereka dicemooh, dihina, dicaci maki. Dalam situasi konteks yang demikian, orang bertanya, bagaimana bisa mengasihi orang asing dan orang yang membenci mereka di tengah penderitaan dan kemiskinan? Sehingga dalam bacaan Injil tadi, orang Israel bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Dan Yesus tidak memberikan definisi apapun. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan itu dengan sebuah perumpamaan yang sungguh menarik. Dan perumpamaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kalau teman-teman remaja, siswa-siswi SMP Stella Matutina dan Bapak Ibu guru, orang tua melihat peta di bagian belakang kitab suci, secara dena kota Yeriko itu lebih rendah dari Yerusalem. Yerusalem lebih tinggi. Dan antara Yerusalem dan Yeriko terbentang jalan yang tidak ada rumah, yang betul-betul gersang, sehingga rawan terjadi kejahatan. Nah, ketika orang yang dirampok tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sekarat, lewatlah seorang imam di daerah itu. Imam kita tahu adalah orang yang bertugas memimpin ibadah dan mempersembahkan kurban. Itu tugas seorang imam Yahudi. Ia turun dari Yerusalem melalui jalan itu. Ia melihat orang yang dirampok dan hampir mati itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam itu tidak berusaha menolong, dia malah menjauhi orang yang tergeletak itu. Nah, sikap imam ini menunjukkan bahwa ia tidak memperlihatkan belas kasihan dan inisiatif untuk menolong, padahal ia adalah seorang imam yang seharusnya menunjukkan sebagai pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong, karena ia adalah orang yang tahu dengan baik kasih Allah dalam hukum Taurat. Sekedar informasi saja, imam adalah kaum elit dalam bangsa Yahudi, dan mereka selalu berurusan dengan
tempat-tempat ibadah di Yerusalem. Dan jelas mereka pasti mengetahui isi atau ajaran hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tidak lain juga mengajarkan tentang bagaimana menolong, bagaimana membantu sesama yang dalam situasi sekarang. Tetapi malah imam ini tidak menolong. Pertanyaannya begini, mengapa imam itu tidak mau menolong? Ada banyak kemungkinan jawaban. Mungkin dalam dirinya dia mencari pembenaran untuk menjaga kemurnian, menjaga diri agar tetap tahir, tidak menyentuh hal yang membuat najis, termasuk menyentuh darah atau mayat. Jadi seorang imam Yahudi sebelum melaksanakan ibadah tidak boleh menyentuh barang atau hal-hal yang najis, supaya ketika dia mempersembahkan ibadah, persembahannya itu diterima oleh Allah. Tetapi apakah benar demikian dalam konteks bacaan ini? Karena diceritakan bahwa imam itu turun dari Yerusalem, itu mengandaikan bahwa ia telah menyelesaikan kewajibannya di bait Allah. Maka tidak salah kalau dia menolong orang yang sekarang. Jadi kemungkinan pertama bahwa imam ini mencari pembenaran. Kemudian datanglah juga orang Lewi melewati tempat itu. Orang Lewi dalam bangsa Yahudi pun demikian, termasuk kaum Lewi. Mereka bekerja di bidang pendidikan, juga di bidang politik, dan juga bekerja di sekitar bait Allah. Dan jelas bahwa mereka ini pasti mengetahui hukum Taurat. Aturan-aturan pasti mereka tahu. Menolong sesama, membantu sesama, pasti mereka tahu. Tetapi orang Lewi ini sama dengan imam itu yang melihat orang yang tergeletak itu tetapi tidak membantu. Sekarang kita masuk pada pribadi orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ketika melewati tempat itu, jalan itu, dan melihat orang yang tergeletak itu, reaksi orang Samaria ini sangat kontras dengan imam dan orang Lewi itu. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menolong orang yang dirampok itu. Apa yang dilakukan orang Samaria itu? Orang Samaria itu datang membantu orang yang tergeletak, yang sedang luka parah, yang baru habis dirampok. Tetapi seperti tadi, bahwa Samaria dan Israel itu tidak bersahabat. Maka ketika orang Samaria ini masuk ke wilayah orang Yahudi, orang Israel, itu berarti dia mengambil resiko berhadapan dengan kebencian dan permusuhan. Tetapi demi menolong orang yang sekarat. Nah, tindakan orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi ia memikirkan keselamatan orang yang memang membutuhkan pertolongan. Di sini terlihat jelas sekali betapa orang Samaria ini murah hati terhadap orang asing yang baru dilihat, orang yang tidak dikenalnya, yang memberikan pertolongan persis seperti orang yang dikasihinya. Maka yang paling membedakan antara imam, orang Lewi, dan orang Samaria terletak pada belas kasihan. Sikap belas kasihan. Belas kasihan adalah timbulnya perasaan iba dalam diri seseorang karena penderitaan orang lain dan ikut merasakan penderitaan itu. Seperti sabda Yesus, menangislah dengan orang yang menangis, menderitalah dengan orang yang menderita, tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu berarti bahwa kita menderita bersama. Itulah sikap belas kasihan. Ia hanya melihat orang yang sekarat itu sebagai orang yang sedang membutuhkan pertolongan.
Di akhir perumpamaan, Yesus bertanya balik kepada ahli-ahli Taurat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamar itu? Di sini ada perubahan fokus dialog antara Yesus dan ahli Taurat. Yesus menanyakan siapa yang bertindak sebagai sesama, bukan lagi tentang siapa sesamaku. Jadi ada perbedaan ini. Siapa yang bertindak sebagai sesama, bukan lagi tentang siapa sesamaku. Kalau kita bertanya tentang siapa sesamaku, kita mendiskriminasikan yang lain. Tetapi kalau kita bertindak sebagai sesama, kita memperlakukan sesama kita sebagai sesama, sebagai diri kita sendiri. Dalam hidup bermasyarakat, Yesus rupanya mau menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah mengidentifikasikan siapa sesamaku, atau siapa temanku, atau siapa sahabatku, atau siapa rekan kerjaku, melainkan bagaimana aku harus bertindak sebagai sesama bagi yang lain. Meskipun memang identifikasi seseorang itu penting, dia keluarga saya, dia rekan saya, atau dia teman saya, teman sekelas saya, sahabat saya, itu penting, tetapi bukan poin yang utama. Yang utama menurut Yesus adalah tindakan atau perbuatan kasih kepada orang lain tanpa membedakan orang-orang. Di akhir diskusi, Yesus memberikan sebuah perintah yang sangat jelas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, perintah Yesus ini menegaskan kepada ahli Taurat dan juga kepada kita, teman-teman di rumah, dan juga bapak ibu guru, orang tua, para staf karyawan dan lain sebagainya, untuk berbuat sebagaimana orang Samaria. Yesus menegaskan itu untuk meninggalkan penolakan-penolakan dalam hati dengan dalih dan pembenaran diri. Seringkali saya kira kita mengalami demikian. Kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita selalu mencari pembenaran diri. Kita selalu mencari alasan-alasan yang tidak berguna untuk menghindari itu, untuk menghindari bahwa orang itu membutuhkan pertolongan dari kita. Itu yang namanya rasionalisasi. Kita mencari pembenaran diri seperti itu. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan dan sesama dalam bentuk tindakan kasih, itu kita akan memperoleh hidup kekal atau yang namanya keselamatan setelah kematian, setelah kehidupan di dunia ini. Maka perumpamaan ini, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini, mengajak kita untuk membangun sikap atau mentalitas yang inklusif, mentalitas yang terbuka di tengah masyarakat atau di dalam lingkungan sekolah ini. Kita saling terbuka dengan sesama kita, di antara kalangan bapak ibu guru, orang tua, dan juga teman-teman remaja di tempat ini, di sekolah ini, saling terbuka. Juga sekolah, relasinya dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita membangun sikap atau mentalitas inklusif ini. Sementara itu, mentalitas eksklusif sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh orang Lewi dan imam itu harus kita hindari. Itu harus kita tinggalkan. Karena sikap atau mentalitas inklusif itu hanya akan merusak relasi kita dengan orang lain. Kita sudah tidak lagi menganggap orang lain sebagai sesama kita. Kita diperintahkan oleh Yesus untuk bereaksi secara positif terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan tanpa membedakan orang. Paus Fransiskus untuk menutupi pendalaman teks Injil dalam BKSN pertemuan yang ketiga ini mengatakan bahwa di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah
karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Apakah kita tega melihat orang yang menderita dan kita berdiri sebagai seorang penonton? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjut dengan doa-doa umat. Suster, Bapak, Ibu guru, orang tua, karyawan-karyawati dan siswa-siswi, teman-teman remaja yang terkasih, Tuhan Yesus telah rela menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepadanya. Allah Bapa Guru yang bijaksana, kami mohon berilah keberhasilan dan kelancaran penilaian tengah semester 1 yang akan kami mulai tanggal 20 sampai 25 September secara daring. Semoga Engkau memberkati segala proses yang akan berjalan agar dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan sukacita bagi kami. Berkatilah pula semua perangkat IT, termasuk internet yang akan kami gunakan, agar tidak terjadi kendala atau kerusakan sesuatu apapun. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, sumber semangat dan kekuatan hidup kami mohon berilah semangat dan motivasi belajar bagi para siswa-siswi yang akan menempuh ujian tengah semester 1. Semoga berkat daya Roh Kudus-Mu, mereka dapat mempersiapkan diri dan mampu mengikuti ujian tengah semester 1 dengan baik dan lancar, serta memperoleh hasil yang memuaskan. Berilah juga rahmat kesehatan kepada mereka, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, tak henti-hentinya kami memohonkan rahmat kesehatan bagi warga sekolah, terutama mereka yang masih terpapar virus COVID-19 dan semua orang. Semoga Engkau menumbuhkan harapan akan sembuh dalam diri mereka, dan semoga berkat dukungan doa-doa dari sesama, mereka semakin diteguhkan dan cepat pulih dari sakit, sehingga boleh menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon rahmat kesehatan dan kelancaran rezeki bagi para orang tua siswa-siswi SMP Stella Mangkunegaran. Semoga Engkau menjauhi mereka dari segala mara bahaya dan dari virus COVID-19, serta menganugerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami mengucap syukur atas segala fasilitas sekolah yang sangat mendukung proses belajar mengajar kami di SMP Stella Mangkunegaran ini. Kami mohon berilah kelancaran renovasi ruang-ruang sekolah yang akan kami gunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Semoga Engkau memberkati dan membimbing para pekerja dan membantu melancarkan proses renovasi ruang-ruang sekolah yang sedang dikerjakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah Bapak, Ibu guru, para orang tua dan teman-teman sekalian, kita mengaturkan doa-doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sebelum kita menutupi ibadat perkasihan kita pada pertemuan yang ketiga ini, kita memohon berkat untuk ruang-ruang yang sudah direnovasi. Kita memohon agar Allah memberkati ruang-ruang yang sudah direnovasi agar menjadi tempat yang aman untuk kita gunakan. Allah Bapa kami di surga, umat-Mu telah merenovasi ruang-ruang sekolah ini
demi keluhuran nama-Mu. Kami mohon, kuduskanlah ruang-ruang ini, enyahkanlah segala pengaruh si jahat daripadanya, agar di dalamnya nama-Mu diluhurkan dan hukum-hukum-Mu dipatuhi. Maka sudilah ya Tuhan memberkati ruang-ruang sekolah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mohon, semoga para malaikat-Mu yang kudus tinggal dalam ruang-ruang ini untuk melindungi semua penghuninya, para pengajar dan para siswa-siswi, serta para petugas lainnya. Semoga terdapat di sini damai serta kerukunan, kesehatan jasmani dan rohani, kesucian hati serta kejujuran, ketertiban, ketaatan, kegemaran belajar serta pengabdian, dan dalam segala-galanya semangat cinta kasih yang merupakan perintah-Mu yang tertinggi. Ya Allah, semoga berkat-Mu turun dan menetap atas tempat pendidikan ini. Curahkanlah ketujuh anugerah Roh Kudus-Mu sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap penghuninya, para pengajar dan pelajar, juga bagi orang tua murid, serta semua saja yang ikut serta dalam menyelenggarakan karya luhur ini. Kami mohon semuanya ini, ya Bapa di surga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita juga mohon berkat untuk salib dan penempatannya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya bahwa Engkau hadir di segala tempat dan dekat pada umat-Mu. Kami mohon, berkatilah salib ini yang menandakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka yang mengajar dan belajar di sini. Semoga tanda suci ini mengingatkan mereka akan karya penyelamatan oleh sengsara dan wafat Putra-Mu Yesus di salib. Semoga dengan salib ini Engkau melindungi rumah ini terhadap segala pengaruh si jahat. Moga-moga salib suci ini menjadi sumber kekuatan serta penghiburan dalam suka dan duka. Berilah agar dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu bertumbuhlah di sini semangat pengabdian yang ikhlas serta kebebasan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
suci dan semua
Marilah kita satukan segala doa, harapan dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, sekolah dan proses renovasi, serta persiapan dan penilaian ujian tengah semester 1 kita dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Mari kita menyanyikan lagu penutup dengan bahagia ya. Terima kasih Pak Frater yang sudah berkenan memberi renungan di pertemuan BKSN yang ketiga ini. Terima kasih juga pada suster, Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Stella Matutina, serta Bapak Ibu wali murid dan teman-teman yang sudah ikut dalam renungan BKSN pada pagi hari ini. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam.